Karena teknik, cara untuk penyebaran, untuk memperkenalkan, untuk exposure, untuk marketing dan segala macam, termasuk pengembangan market, pengembangan bisnis konsep, pengembangan bisnis cakupan skop bisnisnya itu akan menggunakan teknik yang sangat-sangat masif ya, sangat masif dengan cara yang baru, dengan cara yang unik gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman VTuber dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel Sandikala. Teman-teman, tadi saya sudah menyampaikan tentang kabar yang sangat baik dari VTube ya, yang sebentar lagi akan akan kembali hadir di tengah-tengah kita. Teman-teman, ada cukup banyak informasi atau bocoran-bocoran yang sebenarnya bisa saja kita sampaikan langsung dalam satu video, tapi itu membuat video menjadi panjang sehingga kami sengaja untuk menyampaikannya step by step. Dan teman-teman, kali ini supaya lebih taktis dan supaya tidak terlalu panjang, tidak membuat Anda bosan menonton, saya ingin menunjukkan satu video yang saya rekam dari sebuah Zoom yang tadi siang kami laksanakan ya bersama beberapa teman konten kreator, dan di sana ada Pak Semilianto yang khusus kami minta untuk menyampaikan satu pesan buat teman-teman VTuber yang masih setia menunggu, masih setia terus melakukan hal-hal yang positif untuk VTube. Jadi tadi sore sudah saya sampaikan dalam konten sebelumnya bahwa kriteria VTuber sejati ya seperti itu, dan kepada mereka kami meminta Pak Semi untuk menyampaikan pesan, juga harapan-harapan, juga menyampaikan beberapa hal yang sebenarnya bisa kita sebut sebagai bocoran, teman-teman. Kami yakin teman-teman pasti yang paling banyak itu menanyakan kapan bocoran VTube akan on. Kalau tentang itu terus terang kami tidak bisa menyampaikannya seperti ini. Kapan VTube on? Ketika nanti VTube on atau menjelang VTube on, itu akan diumumkan secara resmi melalui vtube.co. Dan kalau memang nanti Pak Wilbert ada cukup waktu untuk membuat konten ya, insya Allah akan disampaikan melalui channel My Future Business School. Kalaupun tidak, tentu vtube.co nanti bisa teman-teman semuanya akses informasinya. Apabila memang ada informasi baru, Bapak Ibu teman-teman semuanya bisa melihatnya secara langsung, dan ini bisa dilihat oleh siapa saja, tidak harus VTuber, karena sifatnya vtube.co adalah media umum ya, berupa website ya. Jadi begitu teman-teman. Untuk lebih jelasnya, mari saya ingin mengajak teman-teman untuk mendengarkan apa yang disampaikan Pak Semilianto. Tidak hanya pesan, tapi juga ada bocoran-bocoran yang kalau teman-teman perhatikan, maka teman-teman akan mendapatkan insight-insight tertentu yang membuat teman-teman nanti akan mengerti seperti apa nanti VTube ke depannya. Saya memang tidak meringkasnya dan membuat konklusi
supaya teman-teman yang menonton nanti secara utuh apa yang disampaikan Pak Semilianto itu nanti bisa menangkapnya dengan sebaik-baiknya. Dan mari kita dengarkan apa yang disampaikan Pak Semilianto, diawali oleh sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh Bro Ferry Kunya dalam Zoom tadi siang. Silakan teman-teman disimak dulu. Pesan Bro Semi untuk para VTuber yang masih loyal nih sekarang nih, pesannya ya. Jadi gue pengen poin ini supaya teman-teman VTuber itu semangat gitu loh bro, apa terus kasihlah motivasi gitu loh. Jadi please jangan di intro dulu, tapi pertanyaan gue sangat simpel. Gimana bro, pesan sekarang ini kan banyak para VTuber yang sedang galau. Gimana nih nasibnya VTube nih, seperti apa ke depannya. Nah, sebagai seorang Diamond, Bro Sam melihat VTube ke depan dan pesan Bro Sam untuk para VTuber yang masih dengan setia terhadap VTube itu apa? Ya tadi kan udah gue bilang, mereka yang setia adalah mereka yang mendapatkan tempat dan penghargaan ya terbaik untuk Indonesia. Orang-orang terbaik inilah yang menjadi perhatian utama perusahaan kepada teman-teman yang setia ya, menunggu dan setia juga untuk bersikap ya, bukan dengan mencaci maki atau apa. Nah ya udah, sekarang VTube kedepannya akan lahir dengan sebuah gebrakan baru lah. Gebrakan baru ini akan dari beberapa sisi. Pertama dari internal, karena VTube memiliki integritas, memiliki kredibilitas di mata masyarakat atau di mata para pelaku-pelaku bisnis dan usaha. VTube akan menjadi entitas yang akan resmi ya, dan akan menjadi sebuah entitas yang akan dipilih oleh masyarakat sendiri ya, dipilih oleh masyarakat sendiri dengan kepercayaan yang sangat tinggi melalui cara-cara misalnya kayak seperti di public sector, di private sector maupun di pemerintahan. Jadi kalau kita bilang pertumbuhan ekonomi digital atau pengembangan teknologi digital di bidang internet, sosial media, di bidang e-commerce, di bidang gaming, di bidang payment atau e-money, maka VTube ini akan menjadi satu-satunya ini pelopor aplikasi atau pelopor big data company pertama di Indonesia yang akan memberikan manfaat, memberikan nilai ekonomi, peningkatan ekonomis ya kepada masyarakat Indonesia. Ini poin utamanya. Jadi yang nggak mau nunggu VTube on atau nggak peduli dengan VTube on atau enggak, ya kita juga nggak ada masalah. Ya, tetapi mereka yang mengharapkan VTube on, mengharapkan VTube ini dengan semualah usaha, dengan semua perjuangan ya, bagaimana dia menjaga kondusivitas di dalam timnya ya, maka perusahaan tidak tutup mata. Itu yang akan menjadi ukuran kekuatan atau tulang punggung di dalam bisnis VTube. VTube adalah membangun human capital ya, jadi bukan membangun financial capital atau yang berbentuk barang mati ya, tapi kita adalah human capital. Kita nih punya aset yang paling berharga, yaitu tim kita, manusia-manusia yang setia, pribadi-pribadi yang tetap mau berusaha, berjuang bersama. Itu on, pasti on. Apakah itu pasti on? Ya tergantung kita. Setelah on, kalau kita nggak mau kerja gimana? Off juga kan? Ya tergantung kita. Nah kalau pasti on, kalau onnya pasti.
Tapi long live nggak? Nah, long live ini jawabannya di kalian, bukan di manajemen. Tapi langkah-langkah manajemen berikutnya adalah teknik, cara untuk penyebaran, untuk memperkenalkan, untuk exposure, untuk marketing dan segala macam, termasuk pengembangan market, pengembangan bisnis konsep, pengembangan bisnis cakupan scope ya, scope bisnisnya itu akan menggunakan teknik yang sangat-sangat masif ya, sangat masif dengan cara yang baru, dengan cara yang unik gitu. Ya udah, itu aja. Jadi teman-teman yang lagi nunggu kayak gini udah nggak perlu gelisah, nggak perlu galau, karena manajemen sedang bekerja keras supaya Fitup menghasilkan sebuah karya yang terbaik bisa dinikmati oleh banyak orang ya. Fitup ini milik Indonesia, itu yang pasti. Yes. Nah, ini kata-kata yang harus kita garis bawahi. Demikian tadi yang disampaikan Pak Semilianto, saya kira sudah jelas ya teman-teman semuanya ya. Seperti itu gambarannya nanti ke depan. Dan kita doakan saat ini apapun bisa terjadi. Artinya semua yang direncanakan itu sebatas rencana manusia, upaya yang dilakukan manusia, titik akhirnya ada di tangan Tuhan, dan kepada Dia kita harus meminta semua kemudahan, kelancaran, dan mudah-mudahan dengan doa kita masih punya beberapa hari untuk berdoa. Teman-teman silahkan berdoa. Ayo kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan dengan permintaan kita kepada Allah ini, Allah akan memudahkan semua proses yang dilalui, dan akhirnya pada tanggal yang nanti ditentukan Fitup akan kembali hadir dan kita akan bahagia bersama-sama. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkenan untuk menonton video-video kami, dan terus tunggu update-update yang akan secara simultan kami sampaikan oleh teman-teman konten kreator, saya dan beberapa teman yang lain yang sudah berkomitmen untuk menyampaikan ini. Dan mudah-mudahan semuanya akan bermanfaat, dan untuk teman-teman VTuber sukses selalu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.